Teman-temanku sekalian, Rotibul Atos ini adalah karya daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Jadi kalau barangkali yang pernah ke rumah saya, itu ada foto beliau. Beliau itu dilahirkan dalam keadaan buta, tapi walaupun buta matanya tapi tidak dibarengi dengan buta hati. Makanya kemudian beliau bisa mengarang atau bisa kemudian beliau menyusun Rotibul Atos, yang mana kemudian Rotibul Atos ini diakui oleh para ulama-ulama. Bahkan Rotibul Atos ini hampir seluruh pondok pesantren yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diperkenalkan kepada santrinya. Jadi ketika saya sowan Habib Salim Asatiri, saya sering sampaikan ini, beliau mengatakan bahwa siapa yang berzikir rutin ya Rotibul Atos, begitu setiap saat itu berzikir. Jadi mungkin diistiqomahkan, kalau pada maghrib ya pada maghrib dibaca begitu. Kemudian kalau memang ba'da isya sebelum tidur ya dibaca. Pokoknya punya waktu tersendiri diistiqomahkan. Maka kemudian beliau mengatakan, jangankan doa yang kamu minta melalui mulutmu. Artinya doa yang melalui mulut seperti apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya ya Allah, katakanlah mungkin minta apa ya, rezeki yang banyak, rezeki yang manfaat, yang barokah, atau anak-anak yang soleh dan solihah, minta suami yang soleh dan lain sebagainya. Jangankan doa yang kamu sudah sampaikan melalui mulutmu, bahkan doa yang masih ada di dalam batinmu, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan catatan mengamalkannya istiqamah lah ini. Jadi kalau saya mohon maaf menyampaikan sesuatu begitu, artinya seperti dzikir Rotibul Atos ini, masya Allah, insya Allah ibu-ibu sekalian, saya betul-betul dapatkan ini awalnya adalah dari Habib Lutfi, saya mendapatkannya ya, akan tetapi kemudian saya mencari, barangkali yang masih bergabung pertama kali, di sini ada Al-Fatihah, nanti kita buka. Saya satu persatu almarhum mulai dari Al-Faqihul Muqaddam ya, ini insya Allah saya sudah ziarahi semuanya. Jadi artinya bahwa Rotibul Atos yang berangkat dari saya itu insya Allah, artinya kalau teman-temanku barangkali sanatnya itu betul-betul bersambung karena ke guru-guru mulia. Karena saya akhirnya juga kemudian sowan ke Habib Salim Asatiri di Hadramaut, terus kemudian juga saya bisa sowan ke Hubabah Nur di Hadramaut pada saat itu untuk meminta daripada amalan-amalan, termasuk salah satunya adalah Rotibul Atos. Selain Rotibul Atos itu sebenarnya banyak banget amalan yang bisa kita jadikan sebuah pijakan begitu. Artinya pijakan itu betul-betul kita pegang, betul-betul kita istiqomahkan. Karena apapun bentuknya amalan, kalau kita mengerjakannya cuma sekali-kali waktu, itu tidak akan mendatangkan keberkahan untuk diri kita. Makanya yang paling bagus itu adalah kita punya pegangan amalan, yang mana amalan itu kemudian kita akan amalkan secara istiqomah, secara mudawamah. Karena kenapa seperti itu? Karena yang namanya istiqomah itu khairum min alfi karamah. Jadi istiqomah, amalan yang dikerjakan dengan ajak, artinya dengan sungguh-sungguh, artinya nggak pernah terlewatkan setiap harinya, itu melebihi kemuliaan daripada seribu kemuliaan. Bayangkan. Jadi walaupun amalan itu mungkin sedikit, tapi istiqomah yang penting itu. Jadi bukan begini, wah pokoknya setiap 1 bulan 1 kali saya harus kerjakan, bukan seperti itu. Jadi kalau teman-temanku sekalian pengen memang betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus ada pegangan amalan. Contohnya seperti apa? Contohnya katakanlah kalau kita berpikir tentang Al-Quran begitu, jadi setiap hari kita berkomitmen kepada Allah bahwa saya akan membaca 1 juz setiap hari. Ya tetap 1 juz begitu. Nanti kalau ada waktu kosong mau 5 juz, nggak usah seperti itu. Namanya juga sudah tidak istiqomah lagi. Kalau mau 5 juz setiap hari ya 5 juz, jadi seminggu hatam. Nah, mau hatam sebulan sekali, atau mau hatam 2 minggu sekali, atau mau hatam seminggu sekali, itu betul-betul dikomitmenkan. Artinya betul-betul diperhatikan istiqomahnya. Kemudian mau salawatnya istiqomahnya berapa? Mau 1000, ya Allah 1000 itu terlalu kecil sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara nalar, secara logika, ya Allah, nggak ada apa-apanya kita baca salawat itu cuma 1000 untuk Rasulullah.
Rasulullah yang telah memperkenalkan kita tentang Islam, Rasulullah yang bisa menyebabkan kita duduk di majelis seperti ini, Rasulullah yang telah memperkenalkan kita Al-Quran, Rasulullah yang telah mengajarkan semua hukum-hukum peradaban, Rasulullah yang mengajarkan kita tentang tata krama, tentang akhlak. Apakah kemudian kita hanya cukup membaca selawat itu 1000 kepada Rasulullah? Nggak ada apa-apanya. Bahkan mungkin kita mau membaca 1 juta selawat sendiri pun, itu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melalui wasilah Rasulullah, itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau boleh saya secara pribadi katakan, sebenarnya hitungan itu sebenarnya hanya untuk memotivasi. Kalau kita nak mau berhitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita lakukan kepada Allah, yakin nggak sebanding. Jadi mau katakanlah kita berzikir setiap hari itu, mau baca Quran, mau rotibul atos, mau rotibul hadat, mau wirdul ladif, katakanlah juga hizib-hizib, ada hizib nasor, ada hizib bahar, ada syakran dan lain sebagainya, nggak sebanding teman-temanku sekalian. Artinya dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, biar sebanding itu seperti apa? Istiqomah, ajak. Jadi setiap hari itu kita melakukan sebuah pengabdian, setiap hari kita bisa melakukan sebuah ketaatan yang luar biasa kepada Allah untuk urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini yang paling penting sesungguhnya. Nah, oleh karena itu teman-temanku sekalian, mulai kita belajar, artinya mulai ibu-ibu aktif di majelis taklim, itu sudah harus mulai diresum. Artinya diresum itu mulai dirangkum begitu ya. Kira-kira amalan yang sudah diajarkan oleh guru-guru itu kira-kira apa saja. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, itu kira-kira apa saja. Dan kemudian setelah itu ibu pelajari, kira-kira dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh ustadz ustadzah, ya itu kira-kira yang sanggup betul-betul kita amalkan setiap harinya tuh yang mana saja. Karena apa? Kalau kita mau mengamalkan semuanya, dikhawatirkan yaitu tadi kita nggak bisa istiqomah. Artinya yang betul-betul kita sanggup. Jadi suatu contoh, katakanlah mulai dari bangun tidur, oh manggil-manggil nama Allah dengan Asmaul Husna. Jadi begitu bangun tidur, maka yang bisa kita lakukan adalah membaca Asmaul Husna. Terus setelah itu baru kemudian kita ke kamar mandi, ambil air wudhu atau mandi sekalian, sebagaimana Rasulullah juga mandi sebelum waktu subuh. Nah, jadi seperti itu diistiqomahkan. Nah, setelah itu kemudian tahajudnya itu apa saja? Artinya sholat yang kita lakukan di waktu tahajud sepertiga malam itu apa-apa-apa. Kemudian zikirnya apa saja? Jadi suatu contoh, baca istighfar 1000, baca salawat 1000, katakan seperti itu. Kemudian kita berdoa, kemudian kita katakanlah membaca Al-Quran berapa ayat atau berapa lembar, itu dipastikan dijadikan amalan yang istiqomah. Setelah itu sambil menunggu waktu subuh, suatu contoh. Jadi begitu kemudian adzan subuh, kita sholat sunat fajar, jangan pernah ketinggalan. Setelah sholat sunat fajar apa? Katakan kita membaca Al-Fatihah 41 kali, kemudian ditambahi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, katakanlah 100 kali, baru kemudian kita sholat subuh. Ba'da subuh apa amalannya? Contohnya Sayyidul Istighfar dibaca 7 kali. Surat akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ali ma'anitum harisun alaikum il akhirihi, katakanlah itu 7 kali. Atau kemudian dilanjutkan dengan doa untuk biar dijauhkan dari sihir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ba'da subuh apa kira-kira zikir ibu yang diajarkan oleh guru-guru? Ada doa pagi dan doa petang umpamanya. Atau ibu lanjutkan dengan ngaji lagi ba'da subuh, atau bagaimana? Duha juga seperti itu. Jangan duha kadang sampai 12 rakaat atau 10 rakaat, tapi kadang nggak duha. Tidak boleh seperti itu. Jadi istiqomah, kalau kamu berkomitmen katakanlah 4 rakaat, ya istiqomah 4 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 6 rakaat. Yang penting istiqomah. Harus seperti itu, Bu. Harus sudah mulai dirancang hidup, karena zaman ini sudah seperti ini. Nah, karena sekali lagi ya, istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu melebihi daripada 1000 kemuliaan. Bayangkan. Nah ya, kadang kita ini pengen nak jadi orang mulia, pengen nak jadi orang terhormat, pengen nak jadi orang yang terpuji,
tapi ternyata kita tidak pernah mengamalkan sebuah amalan yang kemudian istiqomah, yang bisa mengantarkan kita sampai kedudukan yang seperti itu. Nah ini, jadi ini sebenarnya nggak usah kita buat-buat, nggak usah kita bikin-bikin. Urusan kemuliaan, urusan kehinaan itu sebenarnya urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita melakukan amalan-amalan yang sekiranya amalan-amalan itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.